Saya sebenarnya mau bertanya, siapa sih sebenarnya yang kaya? Itu mereka yang tinggal di kampung atau kita yang tinggal di kota? Karena mereka kalau mau makan buah tinggal ambil di kebun. Mau hirup udara segar tinggal keluar dari rumah dan jalan di jalan raya itu kan? Gitu. Mereka kalau mau menikmati sesuatu kumpul bersama dalam persaudaraan. Lah kita yang tinggal di kota mau makan buah mesti ke mall, beli di duta buah, misalnya begitu ya. Kita mau hirup udara segar mesti jalanin AC. Kita mau berkumpul mesti mengunjungi jalan lagi dengan mobil pergi baru bisa berkumpul. Sementara orang di kampung itu hidup dalam suasana. Pertanyaannya siapa yang kaya? Tidak perlu kita jawab. Tetapi yang pantas, ini hanya sebuah cerita. Tetapi yang punya makna adalah mari kita syukuri saja apa yang kita punyai saat ini. Kalau kita tidak memiliki apa yang kita cintai, mari kita cintai apa yang kita miliki saat ini. Itu sudah cukup untuk kita dan untuk Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda remaja, anak-anak, baik yang hadir di dalam gereja ini maupun seluruh umat yang mengikuti perayaan ini secara virtual online pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan ini pada hari Minggu biasa ke-6. Dan seperti biasa kita hadir di gereja, kita tidak hanya menerima karunia santapan rohani, tetapi kita mau mendengarkan juga sabda Allah yang menjadi pedoman hidup kita. Hari ini Tuhan menawarkan kepada kita sabda bahagia yang disampaikan kepada kita supaya memiliki kemiskinan hati di hadapan Tuhan, dan kita akan seperti orang-orang yang mampu menanggapinya dengan baik, tetapi ada juga yang menolaknya. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan ini semoga meneguhkan kita untuk selalu menjadi lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan sendiri yang menyelenggarakan kehidupan kita. Ekaristi ini menegaskan lagi niat hati kita untuk menjadikan Tuhan sebagai yang sulung dan yang utama di dalam kehidupan kita. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini, kita mohon pengampunan atas kekurangan kelemahan kita, atas kekhilafan, dosa dan salah yang telah kita perbuat dengan ketidaksetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita nyatakan pertobatan dan sesal hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Shalom. Saya baca kitab suci Injil ini saya jadi takut sendiri. Jadi takut karena kalau hanya sebatas bahagia sih nggak apa-apa. Ini ditambah lagi dengan celaka soalnya ya. Jadi kita membaca ini seperti sebuah peringatan yang keras sekali. Dulu sebelum pandemi saya pernah memimpin rekoleksi sekelompok orang, satu komunitas, dan saya awali dengan pertanyaan begini. Sebenarnya apa sih atau siapa yang menjadi tujuan dan sumber kehidupan kita? Lalu mereka itu jawab seperti sebuah kelompok kor, jawabnya rame-rame lagi. Mereka jawab Tuhan. Saya bilang yakin Tuhan, gitu kan. Saya tantang mereka. Mereka jawab Tuhan yang menjadi tujuan hidup.
Lalu saya bilang pelan-pelan, jangan cepat-cepat menjawab Tuhan. Saya akan mengarahkan untuk kita lihat. Mari kita lihat dengan jujur seluruh hidup kita, bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Apa yang paling kita kejar di dalam kehidupan? Mari kita cek. Apa yang paling kita utamakan di dalam kehidupan? Lalu mereka mulai merenung dan menjawab. Saya juga jadi tertawa karena saya ingat mereka jawab, ternyata bukan Tuhan. Ternyata bukan Tuhan. Kita jujur melihat pengalaman hidup harian kita saja. Apa sih yang paling kita kejar dalam obsesi utama kita sih apa gitu? Pasti banyak hal yang menjadi obsesi kita. Karena apa? Lalu saya mengatakan kepada mereka, tidak ada orang di dunia ini yang ingin hidup miskin. Gak ada orang yang kalau ditanya cita-citamu apa? Saya mau jadi miskin. Gak ada. Gak ada. Di dunia ini gak ada yang ditanya begitu. Cita-citamu apa? Pasti mau jadi kaya, pasti mau jadi orang ini, mau jadi ini, gitu kan? Pasti mau jadi hebat di dalam kehidupan. Siapa sih yang mau menderita di dalam hidup? Tidak ada orang yang mau menderita. Siapa yang mau rela untuk lapar dan haus di dalam hidup? Enggak ada. Kita puasa aja di diskon. Puasa orang Katolik itu diskonnya luar biasa, ya. Kalau di mall kan diskon 50 tambah 20. Itu jelas. Tapi diskon gereja Katolik untuk puasa 40 hari itu jadi 2 hari. Diskon berapa persen itu? 98%. Nggak ada di mall manapun. Karena hanya hari Rabu Abu dan Jumat Agung yang kita puasa, bukan? Ya mari kita jujur lah. Itu pun kalau puasa di Rabu Abu dan Jumat Agung tuh ya. Gitu. Nah, jadi tidak ada orang yang ingin lapar, haus, miskin, menderita dalam hidup. Maka hari ini kalau kita membaca bacaan Injil ini, saya mengajak kita supaya jangan salah persepsi. Santo Agustinus bilang begini, kalau kita mau memahami sabda Tuhan, jangan taruh hatimu di telingamu. Jangan. Tetapi taruhlah telingamu di dalam hatimu. Sehingga kamu akan memahami sabda Allah itu secara baik dan benar. Maka kita lihat, mengapa Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu akan memiliki kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang menangis, karena kamu akan tertawa. Tuhan Yesus bermaksud apa mengatakan ini? Yang dimaksudkan Tuhan adalah sebuah revolusi mental, sebuah revolusi nilai di dalam kehidupan, supaya manusia tahu tentang siapa dan apa yang menjadi tujuan kehidupannya di dunia ini. Kalau setiap agama mengajarkan bahwa Tuhan itu penyelenggara kehidupan manusia, Dia berkuasa atas hidup dan mati, maka Tuhan memberikan pedoman kepada kita supaya sadar bahwa kehidupan yang kita jalani ini tidak akan kekal di dunia ini. Kehidupan yang kita jalani ini tidak akan abadi di sini. Maka semua orang harus mempersiapkan kebaikan, mempersiapkan hidupnya untuk segala sesuatu di kehidupan yang akan datang. Maka Yesus menyatakan berbahagia bagi semua kondisi hidup yang dianggap dunia ini sebagai sebuah kemalangan. Bahkan Yesus menganggap tidak berguna semua situasi yang dilihat dunia sebagai sebuah tanda kemakmuran. Maka kita semua harus memahami bahwa ajaran Tuhan Yesus ini adalah sebuah tindakan, sebuah revolusi yang mau mengajak kita bagaimana menata kehidupan kita di tengah dunia ini supaya menjadi sesuai dengan ajaran Kristus. Yesus sama sekali tidak membenci harta kekayaan, kesejahteraan apapun yang kita miliki, apalagi kalau itu didapat dari usaha untuk mengembangkan bakat, talenta yang merupakan anugerah Tuhan yang kita pakai di dalam hidup untuk kemuliaan namanya dan juga untuk pelayanan kepada sesama. Yang dilawan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengatakan berbahagialah kamu yang miskin adalah ketika segala sesuatu yang kita punyai itu dijadikan tujuan yang membuat hati manusia itu terkungkung di dalam sebuah sikap egoisme diri yang berlebihan sampai lupa kepada semua orang yang hidup bersamanya. Itulah yang dilawan Tuhan Yesus. Itulah yang dilawannya. Maka bagi Yesus harta dunia harus menjadi sarana untuk mencapai harta surgawi. Tidak ada lain. Yang segala kekayaan, kesejahteraan di dunia ini harus dipakai untuk mencapai harta surgawi yang akan datang kelak, bukan di dunia ini. Maka inilah jalan dari setiap hal yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Yeremia dalam bacaan pertama menunjukkan
bahwa kemiskinan di hadapan Tuhan itu lebih kepada sikap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan dan menjadikan Dia yang utama bagi kita sebagai makhluk ciptaan di tengah dunia ini. Karena itulah Tuhan Yesus menunjuk kepada kita standar nilai yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Di tengah upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan, umat beriman tetap ingat terhadap tujuan hidupnya, yakni kebahagiaan kekal, persatuan dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kesadaran ini akan membuat kita melihat bahwa kesejahteraan, kekayaan itu semua adalah berkat dan anugerah yang pantas untuk disyukuri, pantas untuk dijadikan berkat untuk orang lain juga. Umat beriman yang haus akan kebenaran, di tengah segala kekayaan kesejahteraan itu, orang beriman tetaplah orang beriman yang haus akan kebenaran, yang menangisi kejatuhannya di dalam dosa, dan juga yang rela untuk menanggung penolakan karena iman kepada Tuhan. Sebab kita yakin dan punya harapan seperti Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, kalau Tuhan itu tidak bangkit, maka sia-sialah iman kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau Tuhan Yesus yang kita imani itu tidak bangkit, untuk apa kamu duduk di dalam gereja? Untuk apa? Sia-sia. Semua yang kita buat ini hanyalah sebuah kesia-siaan. Tapi karena Tuhan itu bangkit, memberikan jaminan hidup kekal kepada kita, maka di tengah penderitaan, kesulitan, tantangan sekalipun, kita haruslah tetap punya harapan bahwa Dia yang telah memulai karya yang baik ini akan menyelesaikannya juga di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, segala yang kita terima di dalam hidup adalah bukti cinta kasih dan karunia Tuhan bagi kita. Maka Tuhan tidak minta semuanya itu. Yang Tuhan minta adalah hati yang bersyukur. Bersyukur itu adalah jantung penghayatan kita sebagai orang beriman, bahwa semua yang diberikan Tuhan ini adalah berkat yang harus saya pakai untuk kemuliaan namanya, untuk keselamatan diriku, dan juga untuk keselamatan semua orang yang hidup bersama dengan saya. Itulah syukur yang pantas untuk dikembalikan sebagai buah berkat dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka semua yang terjadi di dalam hidup kita, semua kesejahteraan, berkat kelimpahan, rezeki yang kita terima, kesehatan lahir batin yang kita dapatkan, semuanya adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita yang patut untuk disyukuri. Amin, saudara? Amin. Inilah yang harus kita buat sehingga kita tidak mengerti kemiskinan itu hanya melulu karena materi. Kita tidak mengerti kekayaan yang dikecam Tuhan ini hanya melulu karena kita memiliki materi yang banyak. Bukan itu. Tetapi soal hati kita terhadap apa yang kita miliki dan kita punyai saat ini. Saya mau akhiri renungan ini dengan sebuah cerita begini. Ada sebuah keluarga yang hidup lama di kota. Mereka mau pergi mengunjungi keluarga mereka di kampung. Sesampai di kampung, anak-anaknya itu heran. Karena keluarga di kampung itu hidup sangat sederhana. Sangat sederhana, tapi pagi-pagi mereka bisa bermain, ya, halaman luas, rumah sederhana tapi dengan pekarangan yang luas. Mereka bisa bermain, berlari-lari, menghirup udara segar. Kalau mau makan buah tinggal ambil di kebun dan lain sebagainya. Lama mereka tinggal di kampung, pulang kembali ke kota dan anaknya bertanya kepada bapaknya begini, "Pak, saya sebenarnya mau bertanya, siapa sih sebenarnya yang kaya? Itu mereka yang tinggal di kampung atau kita yang tinggal di kota? Karena mereka kalau mau makan buah tinggal ambil di kebun, mau hirup udara segar tinggal keluar dari rumah dan jalan di jalan raya itu, kan? Gitu. Mereka kalau mau menikmati sesuatu kumpul bersama dalam persaudaraan. Lah kita yang tinggal di kota mau makan buah mesti ke mall, beli di duta buah, misalnya begitu ya. Kita mau hirup udara segar mesti jalanin AC. Kita mau berkumpul mesti mengunjungi, jalan lagi dengan mobil pergi baru bisa berkumpul. Sementara orang di kampung itu hidup dalam suasana. Pertanyaannya siapa yang kaya? Tidak perlu kita jawab. Tetapi yang pantas, ini hanya sebuah cerita. Tetapi yang punya makna adalah mari kita syukuri saja apa yang kita punyai saat ini. Kalau kita tidak memiliki apa yang kita cintai,
mari kita cintai apa yang kita miliki saat ini. Itu sudah cukup untuk kita dan untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami muliakan hingga Engkau datang. Doa untuk pembangunan gereja Santo Kristoforus. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kasih karunia yang tiada henti-hentinya Engkau berikan kepada kami, umat paroki Grogol, sehingga proses pembangunan kembali gereja Santo Kristoforus telah kami mulai pada bulan Oktober yang lalu. Engkau sungguh memahami kerinduan, harapan hati kami, agar kelak dapat memuji dan memuliakan Engkau di dalam gerejamu sebagai satu persekutuan umat beriman. Engkau juga mengetahui segala tantangan, kesulitan yang kami alami saat ini, yang dapat menghambat seluruh proses pembangunan ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengobarkan semangat kami, agar dapat bekerja sama, berbela rasa, peduli dan terlibat sebagai satu keluarga rohani, mewujudkan karya baik yang telah kami mulai ini. Ya Bapa, berkati Dewan Paroki, panitia, para donatur, dan seluruh umat paroki ini, agar dalam kesatuan rasa, kebaikan dan kemurahan hati, mampu menyumbangkan kemampuan kami sebagai balasan cinta kami atas cinta dan berkat yang telah kami terima daripadamu, sehingga seluruh proses pembangunan ini dapat berjalan baik dan lancar sampai selesainya. Bimbinglah juga para pemimpin masyarakat, pemuka agama di wilayah paroki kami, agar dapat menjalin kerjasama dalam proses pembangunan yang sedang kami laksanakan ini. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Santo Polikarpus, doakanlah kami. Pengumuman paroki. Panitia pembangunan gereja, mohon doa restu serta dukungan moral dan material dari seluruh umat paroki Grogol untuk kelancaran proyek pembangunan gereja Santo Kristoforus yang sudah dimulai tanggal 25 Oktober 2021. Donasi pembangunan gereja dapat disampaikan melalui DKL atau DKP via ketua lingkungan masing-masing, atau transfer secara langsung ke BCA KCP Mandala Raya atas nama PGDP Paroki Santo Kristoforus, atau melalui kotak dana pembangunan di depan aula. Terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Putra Altar Santo Eugenius membuka pendaftaran calon anggota Putra Altar baru di tahun 2022 dengan persyaratan sebagai berikut. Sudah menerima sakramen baptis dan komuni pertama, minimal kelas 5 SD atau umur di atas 12 tahun per Maret 2022 dan maksimum kelas 1 SMA. Umat paroki Grogol dan terdaftar di Biduk KAJ. Mendapat persetujuan dari orang tua dan ketua lingkungan. Pendaftaran dibuka sampai dengan 27 Februari 2022. Pembekalan secara online dan apabila memungkinkan pelatihan tata gerak akan dilakukan secara offline dengan protokol kesehatan yang ketat. Prapaskah, untuk persiapan Rabu Abu, pengumpulan daun palma kering bisa dilakukan mulai tanggal 19 Februari sampai 27 Februari. Umat bisa membawa daun palma kering dan mengumpulkannya di tempat yang sudah disediakan di gereja. Pelayanan sakramen di stasi. Terhitung tanggal 19 Februari, pelayanan sakramen di stasi akan dibuka kembali. Misa Sabtu dan Minggu di stasi akan berlangsung seperti sebelumnya, Sabtu pukul 5 sore dan Minggu pukul 10 pagi. Pusat Penanggulangan COVID PPC Grogol. Jika Anda mengetahui umat paroki Grogol yang terpapar COVID-19 dan membutuhkan bantuan seperti konsultasi dokter, obat dan vitamin, konsultasi psikis dengan psikolog, dukungan doa dari romo atau suster, kebutuhan pangan selama isolasi mandiri, silakan menghubungi Ibu Winnie. Terima kasih atas perhatian umat sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menegaskan apa yang barusan diumumkan yang terakhir ini, bahwa paroki kita selama masa pandemi ini membuka PPC. PPC itu sebenarnya di semua paroki ada, Pusat Pengendalian COVID-19, berupa bantuan.
Dulu ketika varian Delta kita mengirimkan bantuan untuk ini, dan sekarang memang tidak terlalu berasa di badan kita ya varian Omikron ini. Tetapi karena kita tetap waspada, maka sekiranya di lingkungan kita ada yang terpapar, isoman dan perlu bantuan, silakan menghubungi PIC yang tadi sudah ditetapkan untuk bantuan-bantuan yang sudah dikatakan dan tertulis tadi itu, supaya perhatian gereja kepada umat juga tetap berlangsung. Berikutnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini, dan terima kasih secara khusus untuk kita semua umat paroki, siapapun yang telah berpartisipasi dalam pembangunan kembali Gereja Santo Kristoforus, yang dengan caranya telah memberikan kebaikan dan kemurahan hatinya. Dan tidak henti-hentinya selalu kami himbau supaya di gereja ini mari kita tetap menjaga dan melaksanakan petunjuk-petunjuk kesehatan dengan baik, supaya kita tetap bisa menjadi bagian dari pemutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan menyertai perjalanan perjuangan hidup kita di pekan yang baru ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam seluruh karya hidup perjuangan tugas tanggung jawab di pekan yang baru ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Syukur kepada Allah.